Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Lili Indasari dalam mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas yang namanya Sistem Informasi di pertemuan atau part ke-6 dari materi ini. Konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi bukanlah hal yang baru, bukanlah hal yang mungkin baru Anda dengar, tetapi sudah sering kita menyebutkannya, sudah sering ada di berita, kita menyebutkannya, kita mendengarkannya, dan yang lainnya. Konsep dari sistem ini, sebenarnya apa sih itu sistem informasi? Kadang-kadang prodi atau mahasiswa yang prodinya sistem informasi, begitu ditanya di jalan bingung, apa itu sistem informasi? Nanti kita bahas ya. Informasi pastinya merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam perusahaan, di dalam manajemen, dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Informasi diperoleh dari sistem informasi atau disebut dengan processing system atau information processing system atau information generating system. Ada banyak definisi sistem informasi, tapi saya coba ngambil yang sederhana, yang simpel, yang mungkin bisa diingat oleh semuanya. Sistem informasi adalah sekumpulan dari hardware, software, brainware, prosedur, dan atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data sedemikian rupa menjadi suatu informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Ada juga yang mengatakan bahwa sistem informasi merupakan sekumpulan komponen dari pembentuk sistem di mana mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya sehingga memiliki tujuan yaitu suatu informasi di suatu bidang tertentu. Ada beberapa tujuan kenapa orang sekarang menggunakan suatu sistem informasi, yaitu pastinya menghasilkan informasi yang benar-benar bisa digunakan oleh si pengguna atau si usernya atau si pemakainya. Di mana sistem informasi melibatkan data-data penting, di mana data yang diolah pastinya diproses sedemikian rupa sehingga bermanfaat, berguna bagi para pemakainya. Ada beberapa kegiatan sistem informasi, yaitu input, proses, output. Input pastinya memasukkan data ke dalam sistem, di mana nanti akan diproses. Yang kedua, proses. Kegiatan pengolahan data sehingga nanti dia menghasilkan suatu output. Sedangkan output merupakan objek yang dihasilkan dari data yang tadi kita input, diproses sedemikian rupa, dan merupakan kegiatan dari melaporkan hasil dari proses yang dihasilkan tadi. Jadi output adalah keluarannya, adalah output dari suatu sistem informasi tersebut. Berikutnya apa lagi? Penyimpanan. Kenapa? Kalau kita sudah input, sudah proses, sudah ada outputnya, pasti datanya itu disimpan. Penyimpanan di sini adalah suatu kegiatan untuk menyimpan dan merawat datanya. Contoh deh, Anda nginput, Anda ngetik gitu ya. Tiba-tiba nggak Anda simpan. Mati lampu, blur. Filenya akan hilang, data yang sudah Anda ketik adalah hilang. Kenapa penyimpanan ini merupakan kegiatan sistem informasi? Karena segala sesuatu datanya pasti akan disimpan. Dan terakhir adalah kontrol. Kontrol ini dilakukan untuk mengawasi
dan menjamin sistem itu berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Saat ini sistem informasi memiliki kemampuan yang luar biasa, apalagi di era sekarang yang sudah digitalisasi, semuanya orang informasinya mau cepat, tepat, tanpa harus lama-lama gitu ya. Banyak kemampuan-kemampuan untuk sistem informasi saat ini. Ada beberapa hal, yaitu diantaranya pastinya memiliki kecepatan akses yang tinggi. Contoh, sekarang dengan adanya Google, Anda bisa searching apa saja, itu membutuhkan kecepatan akses yang tinggi. Kalau dulu Anda sekolah, mungkin mencari gunung tertinggi di Pulau Jawa, itu akan memakan waktu. Tetapi sekarang Anda tinggal menggunakan alat teknologi, baik itu handphone maupun PC atau laptop Anda yang terkoneksi dengan internet, Anda cari di Google langsung keluar. Yang kedua adalah menyediakan kecepatan komunikasi yang akurat dan kolaborasi dengan dan di antara organisasi. Ya, jadi pastinya kecepatannya lebih cepat daripada Anda tidak menggunakan sistem informasi. Menyimpan informasi dalam jumlah besar dan pastinya mudah untuk digunakan. Contoh deh, Anda punya media sosial, Facebook, dan lain sebagainya. Anda bisa menyimpan foto-foto Anda bisa menyimpan memori Anda di situ, misalnya video, foto yang Anda upload, dan mudah untuk digunakan. Akses yang cepat dan tidak mahal untuk mendapatkan informasi dan mendunia. Aksesnya cepat, apalagi saat ini semuanya orang berbasis web, orang menggunakan internet, ya, apalagi anak muda sekarang. Kalau nggak punya paket data, langsung lesu biasanya. Berikutnya adalah fasilitas untuk menginterpretasikan sejumlah data yang besar. Karena tadi, setiap tahun yang namanya dunia IT, perkembangannya semakin hari semakin cepat dan pasti ada perkembangannya. Next, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam satu tempat ataupun lokasi yang berbeda-beda. Di mana saja. Saat ini dampak COVID ya membuat orang walaupun di rumah masing-masing tetapi masih bisa bertatap muka dengan menggunakan Zoom meeting ataupun sejenisnya. Ya, lokasinya berbeda tapi bisa bertemu di dalam satu ruangan yaitu di Zoom meeting lewat virtual atau lewat conference dan tidak tatap muka secara langsung. Kemudian kemampuannya apa saja? Mengotomatisasi proses bisnis dan pekerjaan manual. Kalau dulu orang beli di toko itu ngitungnya masih pakai kalkulator dan salah. Sekarang dengan menggunakan sistem penjualan di toko X, langsung pakai barcode, langsung cepat prosesnya. Itulah beberapa kemampuan sistem informasi dan pastinya masih banyak lagi kemampuan-kemampuan yang dimiliki sistem informasi. Nanti bisa Anda search sendiri ya. Ada beberapa komponen di dalam sistem informasi, yaitu ada hardware tadi, software, people atau orangnya, prosedur, database, dan network. Kita akan bahas satu persatu. Hardware. Pastinya Anda sudah nggak asing. Hardware adalah seperangkat peralatan, ya, prosesor, monitor, keyboard, dan yang menerima data, informasi, memproses dan menampilkannya. Ya, ada laptopnya, ada monitornya, ada printernya, ada mouse-nya yang bisa Anda gunakan. Software adalah seperangkat program atau aplikasi komputer yang memungkinkan hardware itu memproses data. Dua hal ini harus saling berhubungan dan harus saling melengkapi. Hardware kalau nggak ada software-nya nggak akan bisa juga. Software tapi nggak ada hardware-nya gimana mau menjalankannya. People atau manusia, menurut O'Brien gitu ya, komponen manusia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pemakai akhir
dan pakar sistem informasi. Pemakai akhir adalah orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut. Jadi kalau kita cuma pakai, oh saya pakai aplikasi X, saya pakai aplikasi B, Anda adalah user atau pemakai akhirnya. Sedangkan kalau pakar atau sistem informasi adalah orang yang membuat, yang mengembangkan, dan mengoperasikan sistem informasi tersebut. Prosedur adalah strategi, kebijakan-kebijakan, metode, aturan, tata cara untuk menggunakan sistem informasi. Contoh misalnya, ada seorang nasabah mau membuka rekening. Itu pasti punya kebijakannya, punya aturannya, nasabahnya harus ngapain sampai nanti dia mendapatkan nomor rekening di bank tersebut. Terakhir adalah database. Kenapa database? Yaitu adalah kumpulan atau catatan file yang terorganisir yang menyimpan data dan saling berhubungan. Contoh tadi, nggak mungkin bank itu nggak punya nama nasabah atau database nasabah. Begitu nasabah mau buka rekening baru, biasanya dia dicatat atau di entry datanya, namanya, nih, alamat, dan seterusnya. Terakhir adalah networking. Network adalah sistem yang terhubung atau terjadi mengizinkan pertukaran sumber daya di antara komputer-komputer yang berbeda. Saat ini kita zamannya networking ya. Semuanya menggunakan jaringan. Jadi informasi apapun di belahan sana Anda tahu, di mana Anda tahu, dan cepat biasanya. Fungsi dan peranan sistem informasi. Ada 3 peranan penting yang dilakukan oleh sistem informasi untuk sebuah perusahaan bisnis. Antara lain, 1, mendukung proses dan operasi bisnis. Yang namanya operasi bisnis saat ini saya yakin pasti menggunakan sistem informasi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan yang kompetitif. Tujuan sistem informasi ada beberapa hal, menyediakan informasi atau data yang dipergunakan dalam perhitungan bisa dari harga pokok jasa, produk, kemudian tujuan di dalam suatu manajemen. Menyediakan informasi dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, perbaikan, dan berkelanjutan. Pastinya di dalam mengambil suatu keputusan harus bisa menyediakan informasi yang semaksimal mungkin sehingga si pimpinan atau pemegang keputusan tertinggi di dalam suatu perusahaan itu tidak salah dalam mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Manfaat sistem informasi adalah meningkatkan efisiensi operasional. Kenapa? Karena di sini sistem informasi itu bisa memproses data, memproses transaksi bisnis, mengontrol proses, kemudian komunikasi, serta produktivitas kantor secara efisien. Memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Saat ini penggunaan ATM, Automated Teller Machine, dalam dunia perbankan adalah contoh baik dari inovasi teknologi informasi sistem. Tapi sekarang kayaknya bukan ATM aja deh. Orang lebih senang duduk manis di rumah, walau misalnya mau transfer dengan menggunakan gadgetnya, langsung kekirim. Baik itu dengan mobile sekarang, SMS banking, jadi ATM masih, tapi kadang-kadang kalau untuk yang orangnya mobilitas, biasanya dia pakai mobile juga ATM-nya. Kemudian penekanan utama dalam sisi informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasok dalam inovasi dalam bisnis. Salah satu contohnya ya. Membangun sumber-sumber informasi yang strategis. Maksudnya gimana? Saat ini hampir semua perusahaan memiliki situs web atau website yang mendaftarkan ke jaringannya sehingga orang tahu interaksinya seperti apa,
dan kita bisa melihat apa saja yang ada di web tersebut. Pastinya sistem informasi ini nanti akan mendukung pengambilan keputusan di manajerial, baik manajerial tingkat tinggi, tingkat menengah, ataupun sekalipun tingkat bawah. Karena sistem informasi manajemen biasanya menyediakan berbagai macam informasi di dalam manajemen perusahaan yang dilakukannya.